Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak Alita ya. Halo Mbak Alita. Halo Ibu. Silakan duduk sini. Gimana, sehat hari ini Mbak Alita? Alhamdulillah Cantik loh sehat, sekarang Bu. hari ini. Terima kasih. Udah sholat belum? Sudah, alhamdulillah. Udah makan siang? Sudah, alhamdulillah. Rasanya hari ini gimana? Lagi happy. Oh, Hari ini lagi happy. happy saja ya. Gini Mbak Alita, tahu kenapa kita ngobrol-ngobrol hari ini? Duh, aku nggak tahu, Nggak saya nggak ya. tahu. Tadi tahunya ada kita mau ngobrol kita di sini dari siapa Mbak Alita? Dari Bu TL. Oh, berarti pesannya sampai ya? Sampai. Alhamdulillah. Gini Mbak Alita, kita mau ngobrol terkait dengan nanti insya Allah untuk perbaikan kita bersama ya. Perbaikan Bu TL sebagai guru, juga perbaikan nanti Mbak Alita sebagai murid semansa begitu. Kira-kira tahu enggak apa nanti topik yang mau kita bahas? Kira-kira belum tahu ya. Pasti Kira-kira ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke. Baik, sesuatunya itu terkait dengan ini yang Mbak Alita kenakan hari ini, salah satunya jilbab. Ya Mbak Alita ya. Iya, jadi gini, untuk terkait dengan jilbab ini, untuk yang Mbak Alita kenakan, menurut Mbak Alita gimana? Sudah benar belum kira-kira? Salah Bu, pasti salah. Kenapa kok salah? Karena kira-kira salahnya di mana? Jilbab yang saya pakai itu nggak dilipat-lipat sesuai dengan aturan semansa. Saya malah kayak gini aja. Oh gitu. Iya, jadi nggak sesuai pastinya. Iya, udah tahu ya berarti kalau nggak sesuai ya. Sudah tahu Bu. Baik, untuk yang kesalahan seperti ini, nanti misalkan ini ya seperti ini, nanti it's okay, itu kesalahan yang normal, manusia, it's a normal as a human, seperti itu Mbak Alita. Saya juga manusia, Mbak Alita juga manusia juga, suatu hal yang normal, yang manusiawi, manakala kita mungkin di suatu momen tertentu, di suatu saat tertentu itu ada semacam misbehavior yang entah itu sadar atau tidak sadar kita lakukan seperti itu. Nah, Bu TL bersyukur sekali bahwa di sini Mbak Alita sudah menyadari dengan sendirinya bahwa ada dalam tanda petik misbehavior yang Mbak Alita lakukan, entah itu sengaja atau tidak, yaitu terkait dengan cara berjilbab Mbak Alita, begitu ya. Nanti kita ngobrol di sini, insya Allah tujuannya bukan untuk mencari kesalahannya seperti apa, untuk istilah seramnya ya, menghakimi Mbak Alita seperti apa. Nanti kita di sini coba menggali, kemudian nanti mencoba mencari solusinya bersama-sama. Begitu ya Mbak Alita. Siap, ya. Ibu. Oke, sip. Oke Mbak Alita, kalau boleh tahu, Bu TL boleh tahu ya, kira-kira kenapa itu alasan Mbak Alita memakai jilbab yang model seperti ini? Kenapa kira-kira coba? Jadi ini tuh berawal dari kelas 10 Bu. Kelas 10. Dari awal atau sudah di pertengahan? Di akhir-akhir kelas 10. Akhir kelas 10. Iya. Itu jadi ketika saya sholat zuhur itu kan pasti jilbab saya lepas. Biar sholatnya juga lebih leluasa kan Bu. Nah, setelah sholat zuhur itu jilbab yang harusnya saya benerin lagi, yaitu ditekuk sesuai dengan peraturan, itu saya nggak lakukan gitu. Jadi cuma dipakai di ini dipenitiin, pakai peniti satu di sini. Terus udah gini aja gitu. Nah, kebiasaan itu akhirnya keterusan sampai setelah sholat zuhur tuh di kelas 11, kelas 12. Ketemu Bu TL deh. Nah, oke deh. Berarti alasannya bukan karena ada dari awal semacam unsur kesengajaan, bukan seperti itu ya. Kalau boleh tahu lagi ini Mbak Alita, ada semacam rasa nyaman tidak ketika memakai model jilbab yang seperti itu? Nah, itu salah satu alasan kenapa saya setelah sholat zuhur atau lebih seneng jilbaban kayak gini tuh karena saya mungkin ngerasa
nyaman aja gitu dan dibandingkan kalau jilbabannya harus ditekuk. Jadi kan jadi lebih pendek ya Bu. Bagian sininya saya rasa kelihatan gitu. Ya, tapi memang itu salah. I see, iya. Iya. Sepertinya saya sudah mulai bisa menangkap alasan itu. the deep what is the deep reason. Ya betul. Ya, alasan Mbak Alita betul. melakukan itu. Oke, it's okay. Kemudian itu alasannya itu ya. Kemudian Bu TL ingin menanyakan, menurut Mbak Alita sebetulnya kalau di sekolah kita terkait dengan katakanlah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, atau kalau bahasa kerennya secara institusi itu adalah tata tertib begitu ya, apa Mbak Alita mengenai cara berjilbab yang benar kalau di Semansa ini? Ya kalau di Semansa memang harus gitu ya. Menggunakan romal, kemudian jilbab Romal. yang bagian kiri ditaruh sebelah kanan. Oh, kiri taruh sebelah kanan ini ya. Iya, yang coba kiri. boleh sambil dipraktekkan mungkin. Ini ada ininya. Ada, tapi ada jarumnya ya. Ini diginiin, Oh, kemudian begitu. gini Oh, gitu. yang kiri masuk ke yang kiri ini. masuk ke yang kanan, Oke. yang kanan ditaruh Masuk keluar ke yang kiri. keluar yang kiri. Iya, Oh, terus jadi harus rapi. pakai romal. Kalau romal saya memang pakai romal gitu. Oke. Jadi, Terus juga penitinya juga bukan peniti yang ada karakternya. harus yang polosan ya. Iya. Terus harus menutupi bed sama ini juga. Terus juga harus menutupi jadi dada. Menutup dada. Gitu. Oh, oke. Alhamdulillah paham ya Mbak Alita ya. Kayaknya lebih cantik deh kalau pakai jilbab seperti itu, iya kan? Oke. Ini alhamdulillah loh Mbak Alita tadi dari awal sudah paham letak misbehaviornya di mana, kemudian paham alasannya. Kan penting sekali ketika kita melakukan suatu misbehavior, kalau sampai kita tidak tahu alasan di balik itu adalah hal yang berbahaya. Dan alhamdulillah lagi Mbak Alita insya Allah paham mengenai apa nilai-nilai yang seharusnya dan ada di sekolah kita. Nah sekarang ke depannya Mbak Alita setelah tadi mengetahui aturannya seharusnya bagaimana seperti itu, terus apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Alita selanjutnya? Yang pastinya Alita ya semoga Alita bisa menghilangkan pemikiran kalau Alita lebih nyaman jika jilbabannya kayak gini. Jadi bisa jilbabannya sesuai dengan aturan gitu. Terus gitu ya itu kedepannya paling kayak gitu Bu. Oke. May I give you a suggestion to how you wear your veil? boleh. Oke. Boleh. Ya, barangkali ini ya. Kalau tadi saya menangkap dari Mbak Alita mungkin ada ketidaknyamanan juga ketika agak terangkat jilbabnya. Nah, itu mungkin solusinya. Ini ukurannya berapa? 115 Berapa ya? Mungkin 115 sekitar segitu, ya. Mungkin nanti bisa lebih agak dilebarkan sedikit sehingga nanti ketika ditekuk ke kanan dan ke kiri itu nanti insya Allah masih tetap menutup dada gitu. Oke, girls. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Bu TL terkait ngobrol-ngobrol kita hari ini, ada enggak? Ada. Terima kasih Bu TL sudah memberi saya peringatan dengan baik. Waduh, peringatan kayak tsunami ya. Itu kan peringatan Bu. Sudah mengingatkan. Sudah mengingatkan saya dengan cara yang baik. Kemudian saya jadi bisa menerima itu gitu loh Bu. Karena pasti kalau mungkin siapa yang ngasih tahu saya dengan cara yang beda itu pasti kurang nyaman dan saya nangkepnya ih apa sih gitu. Seperti terhakimi begitu ya. Gitu. Ya terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga kita semua bisa jadi lebih baik semuanya ya. Amin. Oke, silahkan. Ini sudah selesai ya kita ngobrol-ngobrolnya. Cukup itu? Oke. Cukup. Sarangnya ya. Oke. Baik, Mbak Alita silahkan nanti boleh melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nanti boleh minum es dulu atau apa dulu supaya lebih nyaman. Oke. Sip. Terima kasih ya. Silahkan boleh kembali. Perasaan saya setelah melewati segitiga restitusi yaitu awalnya saya terkejut kenapa saya diundang ke sini, kemudian saya rasa kayak
saya melakukan apa ya gitu. Tapi ternyata sekarang saya malah senang karena ternyata Bu TL memperhatikan saya, ingin saya menjadi lebih baik lagi. Respon saya terhadap program ini yaitu saya jadi sadar kalau ternyata saya sering melakukan misbehavior, yang mana hal itu tuh salah gitu loh. Terus juga Bu TL membantu saya untuk mencari solusi gimana caranya berpenampilan yang sudah sesuai dengan standar gitu, tanpa menghakimi saya bahwa kamu tuh salah gitu. Nggak seperti itu. Bu TL memberikan saya solusi dengan baik-baik dan itu bisa saya terima dengan baik. Terima kasih.